Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin, tanggal 22 Juni 2020, dalam sidang pidana dengan nomor registrasi perkara 269-PIT-B-2020-PN Pekanbaru, dengan terdakwa Hadonia dan Maisarah siap dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Baik, bagaimana dengan penuntut umum? Apakah siap untuk melaksanakan persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum? Siap, Yang Mulia. Panitra? Siap, Yang Mulia. Baik, tertanggal 22 Juni 2020, Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadil dan memeriksa perkara pidana dengan sidang lanjutan atas nomor register perkara 269-PIT-B-2020-PN Pekanbaru atas nama terdakwa 1 Hadonia Lazarus alias Dumor dan terdakwa 2 Maisarah alias Sarah dengan pokok perkara pemerkosaan yang kemudian dianiaya hingga meninggal lalu dibakar dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, majelis hakim sudah mendengarkan beberapa keterangan dari para saksi dan juga mengetahui apa saja yang menjadi barang bukti yang diajukan oleh para pihak. Berdasarkan musyawarah majelis hakim juga telah mendapatkan kesimpulan dari fakta persidangan yang telah kita berlangsungkan dari awal persidangan hingga saat ini. Majelis hakim akan menyampaikan kesimpulan dari perkara ini. Maka dengan demikian, majelis hakim harap kepada para pihak untuk dapat memperhatikan apa yang menjadi kesimpulan majelis hakim dalam perkara ini. Berikut kesimpulannya. Bahwa pada Selasa tertanggal 25 Februari 2020, korban sempat mengadakan reunian dengan teman SMA-nya. Pada hari Rabu, 26 Februari 2020, sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, ditemukan mayat dalam karung yang terbakar di daerah pinggir Sungai Siak, Rumbai Pesisir. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa alias Hadonia Lazarus, sehingga ditemukan pemukul baseball dengan bercak darah dan HP milik korban atas nama Windy Aprila. Selanjutnya, hasil tes DNA dan autopsi korban ditemukan bagian tulang, yaitu tulang rusuk yang patah, dan juga bagian tengkorak kepala bagian belakang yang mengalami pecah, yang diduga akibat pukulan benda tumpul. Hasil autopsi juga membenarkan bahwa sebelum dianiaya, korban telah dilakukan pemerkosaan atau diperkosa. Kemudian, bahwa akibat adanya tindak pidana ini ternyata telah mengakibatkan seseorang yang bernama Windy Aprila atau korban telah meregang nyawa atau meninggal dunia. Dengan beberapa pertimbangan, bahwa oleh karena tidak adanya alasan untuk dapat membenarkan bahwa terdakwa harus lepas dari tahanan, maka dengan ini majelis hakim menarik kesimpulan terdakwa harus tetap dipenjara. Memperhatikan pasal 285 KUHP dan pasal 351 ayat 1 KUHP untuk terdakwa 1 dengan nama Hadonia Lazarus alias Dumor, dan untuk terdakwa 2 dengan nama Maisarah alias Sarah dikenakan pasal 57 KUHP Jungto pasal 351 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, menyatakan terdakwa atas nama Hadonia Lazarus alias Dumor dan Maisarah alias Sarah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, yaitu pemerkosaan yang kemudian dianiaya hingga meninggal lalu dibakar. Dengan ini majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 dengan penjara selama 17 tahun dan terdakwa 2 dengan penjara 2,5 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa yang telah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kemudian membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp100.000. Baik, dengan penyampaian kesimpulan dan putusan akhir majelis hakim tadi, apakah terdakwa atau penasihat hukumnya telah mengerti apa yang telah disampaikan oleh majelis hakim? Mengerti, Yang Mulia. Baik, dengan demikian begitulah bunyi putusan majelis hakim. Apabila para terdakwa dan juga penasihat hukumnya ingin mengajukan upaya hukum, yaitu berupa banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, majelis hakim persilakan. Anda memiliki waktu selama 14 hari dimulai dari putusan ini dibacakan. Dengan demikian, pemeriksaan perkara atas nomor 269-PIT-B-2020-PN Pekanbaru atas nama terdakwa 1 Hadonia Lazarus alias Dumor dan terdakwa 2 Maisarah alias Sarah dengan ini dinyatakan selesai. Dengan demikian,
Sidang kita ditutup.